Halo, Bu Rere dengan Bu Riris. Halo, Bapak. Iya, selamat siang. Di sini kita rame tapi masih menunggu beberapa orang lagi. Nah, mungkin kita bisa mulai aja kali ya, Bu. Nanti sudah ada join juga yang dari online juga, gitu. Nah, sebelumnya mungkin saya buka, saya mulai juga. Terima kasih, Bu, atas Bu Riris dengan Bu Rere sudah mau sharing ke kita ya, ke Arupa Plat Nusantara. Nah, di sini kita mungkin saya akan menjelaskan profil dari Bu Riris sedikit ya. Nah, Bu Riris ini merupakan Human Resource Management and Organization Development Senior Manager dari PT Soho Global Health, TBK. Nah, beliau juga sebelumnya pernah bekerja di BDO, lalu di Parang Kencana Group, Dexa Medica, dan Blitz Megaplex. Nah, untuk latar pendidikannya juga sudah menjalani S1 ya di USU, lalu Magister Keselamatan dan Kesehatan Kerja dari Universitas Indonesia, dan juga ada Certified Professional Coach dari Coaching Indonesia Academy. Nah, mungkin saya persilahkan Bu Riris untuk memperkenalkan diri dan bisa mulai. Thank you. Ya, baik, Mas Gary. Saya panggilnya Mas, Bapak, atau Gary. Wah, apa aja Sepertinya boleh. anak di sana masih Silakan. lebih muda ya. Oke, Iya. ya selamat siang semuanya. Terima kasih atas invitation-nya ya buat saya dan rekan saya Ibu Rere mengisi di Friday sharing session ya di PT Arupa Cloud Nusantara ini ya. Suatu kehormatan bagi kami untuk sharing experience ya. Jadi lebih ke berbagi pengalaman apa yang sudah pernah kami terapkan juga dan yang saya praktekkan atau lakukan sama saya menjadi HR gitu. Mbak Rere boleh bantu slide-nya. Ya, mudah-mudahan nanti sharing session kali ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan di sana ya. Gitu. Nah, siang ini atau udah sore nih, jam 3 itu sore ya. Sore ini saya akan sharing tentang tips-tips berkomunikasi di tempat kerja itu dengan cara mengenali karakter rekan kerja kita dengan salah satu model psikologi atau personality traits yang namanya DISC atau DIS, sering orang Indonesia nyebutnya ya. Mungkin Bapak Ibu atau rekan-rekan juga sudah pernah dengar atau boleh saya cek dulu kah apakah ada Bapak Ibu yang dengan background psikologi, latar belakang pendidikan psikologi atau psikolog? Boleh kasih reaction? Nggak ada ya, semuanya engineer ya. Majority-nya engineer ya. Atau ada yang sudah pernah melakukan tes ini, tes DISC atau personality test yang lainnya seperti MBTI kan lagi rame tuh di sosial media ya. Saya NITJ misalnya gitu, kalau itu pakai MBTI. Nah, yang saya mau sharing ini pakai DISC. Ada yang sudah pernah kah pakai DISC? Pernah ya, pernah. Ada yang pernah ya. Iya. Oke, baik. Ya, selain jadi ini salah satu tools, ada beberapa tools ya di yang namanya di dunia psikologi lah yang dipakai sebagai psikometri atau alat ukur psikologis untuk memodel karakter atau personality traits seseorang atau ciri-ciri personality-nya dengan kita mengobservasi behavior-nya rekan kerja kita gitu. Jadi ada MBTI, ada DISC. Kalau dari Carl Jung dulu ada juga tentang yang introvert, extrovert. Saya introvert, saya extrovert gitu ya. Nah, ini nanti yang akan saya share ini adalah spesifik tentang DISC untuk Bapak Ibu yang udah pernah tes ya. Syukur-syukur masih sama tipenya sampai dengan saat ini karena bisa beradaptasi sesuai dengan lingkungan kerja atau lingkungan pergaulan Bapak Ibu. Kalau yang belum, nanti kalau ada waktu bisa tes sendiri. Sekarang udah banyak di web itu free test, ada 24 pertanyaan yang kita harus jawab ya, typically pertanyaan psikologis gitu ya. Saya nggak mau share di sini webnya karena saya nggak endorse websitenya mereka gitu ya. Oke, ya silakan next Mbak Rere. Oh ya, saya kenalin juga nih rekan saya di sini ada Ibu Rere, namanya panjang sama kayak nama saya ya. Nama saya Rumiris Veronica Simaremare. Jadi Bapak Ibu silakan panggil saya Riris. Rekan saya namanya
panjang juga atau lebih panjang lagi ya, Teresia dia Imahwanti. Jadi kita biasanya panggil Mbak Rere gitu ya, lebih singkat. Mbak Rere ini ada di tim saya. Saya di Soho Global Health Group, in charge di Human Resources Management dan Organization Development. Dan Mbak Rere ini adalah Organization Development Manager-nya kami. Gitu. Jadi saya ajakin untuk kenalan juga dengan rekan-rekan di PT Orupa Cloud Nusantara. Ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Gary, sebelum di Soho Group, saya dulu Head of Human Resources di Videoin Indonesia. Sebelumnya lagi saya HR di Parang Kencana Group, kalau Bapak Ibu yang suka pakai batik ya, Parang Kencana Group. Sebelumnya lagi saya HR di PT Dexa Medica, jadi sepertinya mungkin saya berjodoh dengan pharmaceutical industry ya. Jadi dulu udah keluar dari Dexa, pindah ke batik, balik lagi sekarang di pharmaceutical industry. Sebelumnya lagi saya memulai karir itu di Blitz Megaplex yang sekarang jadi CGV. Jadi kalau yang suka nonton bioskop, dulu saya anak bioskop. Gitu. Jadi saya mulai karir di sana sebagai manajemen trainee ya. Lalu akhirnya setelah 1 tahun lebih, hampir 2 tahun sebagai manajemen trainee, hijrah ke HR. Dari situlah sampai sekarang saya masih berkutat di dunia HR dan jadi praktisi HR, dan sebelumnya juga sempat menjadi konsultannya HR gitu. Jadi memang jodohnya lebih ke pharmaceutical industry gitu ya. Background-nya saya sama sekali bukan psikolog, bukan orang psikologi, tapi saya orang kesehatan masyarakat, lebih tepatnya lagi orang K3, Occupational Health and Safety ya. Jadi memang suka belajar banyak hal gitu. Saya juga certified coach, tercertified dari Coaching Indonesia Academy, dan juga mendapat pengakuan dari International Coach Federation untuk melakukan proses coaching, dan proses coachingnya mendapat certified coaching hours dari International Coaching Federation. Seperti itu secara singkatnya ya. Oke. Saya cerita sedikit tentang company-nya kami ya, tentang Soho Global Health ya. Tahun ini Soho itu berumur 76 tahun ya, karena udah dari sejak tahun 46, dari generasi pertama dari Mr. Tan, dan sampai akhirnya saat ini, dan kami sudah go public di tahun 2000 yang lalu. Jadi pada saat pandemi, ekonomi sulit, malah Soho memulai initial public offering-nya gitu ya, thanks God, dan memang sampai sekarang revenue kami tetap menanjak. Mungkin satu blessing in disguise karena produk andalan kami juga memang banyak dibutuhkan di market pada saat pandemi COVID-19 seperti itu ya. Oke, next mari. Ini adalah entitas grupnya kami, Soho Global Health Group. Kami ada 3 entitas yang aktif saat ini. Yang pertama Soho Industri Farmasi. Di sana ada produk-produk ethical yang by prescription oleh dokter, juga ada produk-produk OTC. Produk kami yang paling terkenal di market saat ini untuk segmen multivitamins itu adalah Imbus dan keluarganya. Jadi yang paling baru kami launch ke market itu adalah Imbus Force Ultimate ya. Jadi Imbus Force yang udah ada vitamin D, udah ada vitamin C, udah ada zinc-nya juga. Jadi cocok untuk situasi pandemi COVID-19. Memang didesain untuk itu. Kemudian juga yang kenal dengan Diapat, Laxing, Kurkuma Plus, itu adalah produk-produk yang memang adalah dari Soho Group. Kami juga punya satu entitas namanya PT Parit Padang Global yang merupakan distributor, dan saat ini termasuk 5 distributor farmasi terbesar di Indonesia. Dan kami juga punya satu bisnis, satu entitas direct selling, yaitu PT Universal Health Network atau UniHealth. Itu sekilas tentang Soho Global Health. Kalau Bapak Ibu convenience store gitu ya, biasanya produk kami ada tuh di depan dekat-dekat kasir gitu ya, yang sering beli Imbus atau mudah-mudahan sih nggak sering beli Diapet ya, mudah-mudahan seringnya beli Imbus. Oke. Nah, hari ini saya akan share. Nanti kalau Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan atau ditanya, silakan aja langsung raise hand atau langsung dipotong aja ya. Jadi biar nggak kelupaan, atau nanti di akhir juga kita bisa kasih satu sesi question and answers ya, bisa nanti di akhir. Jadi saya akan share DSC itu apa sih sebenarnya gitu. Lalu behavior-nya orang-orang
berdasarkan tipe-tipe DISC ini tuh gimana gitu. Jadi kalau orang D itu apa, kalau orang I itu apa, kalau orang S itu apa, C itu apa gitu. Nanti itu akan saya share juga. Kemudian karena ini kaitannya dengan communication in the workplace, jadi cara kita berkomunikasi di lingkungan kerjanya kita, yang mungkin nanti kalau Bapak Ibu reflektif ya bisa diaplikasikan juga di luar lingkungan kerja. Misalnya kita dengan rekan di mana ya, di organisasi lain, Bapak Ibu yang aktif di RT RW mungkin ya, atau yang punya organisasi lain, atau mungkin dengan teman, dengan keluarga, nanti kalau direfleksikan bisa juga digunakan. Nanti saya akan juga share ciri-cirinya berdasarkan tipe kepemimpinannya, time managementnya, cara pembuatan keputusannya, karena beda-beda. Orang D dengan orang C itu totally different cara mereka membuat keputusan. Kemudian gaya berkomunikasi juga sangat berbeda. Ada yang memang langsung A, B, C, ada yang panjang dulu nih, panjang, introduction dulu selembar atau 3 lembar, baru intinya sebenarnya cuma 3 baris gitu ya. Itu ada, nanti kita lihat tipenya. Sama yang terakhir nanti saya akan posting dengan tips-tipsnya, agar kita dengan lebih mudah saling beradaptasi dengan rekan kerja yang berbeda karakter nih. Kan di PT Arupa nggak mungkin sama semua ya, karakternya begini semua gitu ya, satu jenis nggak mungkin seperti itu. Nah, nanti saya akan share juga tips-tipsnya gitu kurang lebih ya Bapak Ibu ya, semoga bermanfaat ya. Next. Oke. Nah, sebelum masuk ke yang serius-serius, kita boleh main dulu sebentar ya Bapak Ibu ya. Jadi biar lebih cair dulu suasananya sebelum nanti kita ngomongin DSC. Boleh dibantu oleh Mbak Rere, kita main apa sore ini? Oke, ya. Rekan-rekan semuanya sebagai rekan-rekan ya. Jadi kita main dulu sebentar. Saat ini pada itu nggak dibawa bawa gadget semuanya? Bawa. Bawa ya, oke. Ini sudah muncul ya. Kita mau main Kahoot. Sudahkah main-mainan seperti ini? Nah, silakan rekan-rekan scan barcode-nya atau buka di www.kahoot.it. Ketik gamenya seperti ini. Oke, nanti ketik namanya ya. Wah, mesti buka dulu sebentar. Oke. John sudah join, silahkan. Yang lain, saya tunggu. Nama beken juga boleh ya Mbak Rere Iya, ya? boleh, Terus boleh. sama lengkap. Ganteng gitu. Boleh. Oke. Mabuk game. Oke. Semakin banyak yang join, semakin seru sih ini. Wih, mantap. Apa sih? Iya. Jadi joinnya agak lama itu tuh mikirin nama sama itemnya ya. Saya pakai icon lagi. Ya, ya. Ada lagi kah yang mau join? Coba lagi yang yang lain. Kita masih tunggu kok. Yang di ruangan sudah semuanya? Sudah ya? Oh iya, Irwan mana Irwan? Iya, sholat. Oh, lagi sholat. Oke, kita mulai kah? Bisa nih kita mulai? Baik, kita mulai ya. Oh, udah ada Bang John. Oke. Jadi nanti pertanyaannya ada di layar sini ya, jadi layar Teams. Jawabannya ada di gadget Bapak Ibu semuanya nih, di rekan-rekan semuanya. Nanti tinggal dipilih, ada pilihannya, tinggal yang di tap nanti di gadgetnya ya. Oke. Bang John, sudah siap Bang John? Kita mulai ya. Oke, soal ini ya. Oke, kita mulai ya. Sudah ready semuanya? Go.
Oke, binatang apakah aku? Nah, ini gambarnya gini nih. Pilihannya yang merah tikus, katak, dan ini. Pencet masing-masing. Oke. Buaya. Kenapa bisa? Wih, Wih, udah jelas kita buaya lah lihat. itu. Nih, Oh. bener kan? Oke. Lagi, siapa? Benar. Loh iya bener emang buaya itu. Nggak serius-serius Buaya. kok ini. Ini santai kita. Oke, kita bercanda apa ya? Oke, kita random aja nih. Nah, silahkan. Ini rada mikir dikit nih. 10 detik waktunya ya. Sapi. Bener ya tadi S ya. Jadi sapi. Oke. Kita next. Siapa ini poinnya tinggi? Wih, masih Gary. Yang lain menyusul. Oke. Semakin cepat poinnya makin tinggi ya. Makanan khas Indonesia. Makanan apa ini? Waduh. Ada daun-daunnya, ada apa itu ya? Kok nggak ada yang milih ya? Wah, itu yang bulat-bulat. Bukan butuh. Iya. Bukan Oh, kelop. iya. Seru nih nanti kita. Oke, lanjut. Berapa buah semangkanya? Begini nih. Ya, kayak bener. Satu dua. Nah, itu. Oke, kita lihat siapa yang skornya naik. Oh, masih Gary. Oke, lanjut. Double point. Nah, oke. Ada merampas harta. Oh, udah mulai inget. Ini paham nih mainannya ya. Oke, kita lihat siapa yang naik. Wis, masih Gary dan Zia. Oke. Ini udah mau habis ya. Ayo, apakah aku memiliki gigi tetapi tidak dapat makan? Sisir. Ya, giginya kelihatan ya. Oke, next. Siapa yang naik? Masih Gary dan Zia. Oke. Jadi kamu. Angka berapa yang tidak ada di gambar? Kelok device-nya. Dah. Bener semua ini. Device-nya kelok. Aduh, kelok. Oke. Naik. Oke, next. Terakhir. Warnanya ya, warna kata coklatnya warnanya apa? Hijau. Oke, siapa ini? Oke, Rahman. Peringkat 3, peringkat 2-nya Zia, peringkat pertamanya ketebak ya tadi siapa? Hore. Yeay. Oke. Ini peringkat pertama hostnya ya, Mas Gary ya. Hostnya, upnya tadi Nggak ada dapat ya? bocoran kan tadi dari Mbak Buset. Rere kan sebelum sesi kan. Oke, selanjutnya kita kembali ke Bu Riris. Ya, jadi purely karena memang ini ya cepat menjawab bukan karena dapat bocoran ya dari Mbak Rere ya. Oke, dapat apa nih nanti dari hadiahnya dari siapa? Dari Mbak Ning ya. Juara 1. Ada dia. Oke, ya kita mulai masuk ke materinya ya. Jadi kenapa gamesnya tebak-tebakan? Karena kita nggak ada di sesi ini kita nggak ada tes untuk DSC-nya ya. Jadi nanti dari yang saya paparkan atau saya share
Bapak Ibu atau rekan-rekan bisa nebak-nebak nih, saya tuh kayaknya D deh, atau rekan saya tuh kayaknya I deh. Ini nih si siapa tadi Gary ya? Oh Gary ketahuan nih orang D nih gitu. Jadi kenapa di delivernya dengan main tebak-tebakan gitu. Nah nanti bisa during the sessions bisa nebak-nebak atau menduga-duga. Kalau memang penasaran bisa lakukan tes ya Bapak Ibu dan rekan-rekan ya. Ya silakan. Jadi DSC itu apa sih gitu? Jadi DSC itu singkatan dari D itu adalah dominance, I itu atau I itu adalah influence, bahasa Indonesia apa ya? Influence, kita pakai bahasa asalnya dulu aja ya. S-nya itu adalah steadiness, steady itu jadi stabil. C-nya itu adalah conscientiousness atau kalau sekarang biasa dipakai dengan compliance. Itu adalah DSC. Nah, DSC ini adalah satu alat ukur psikometri yang diciptakan oleh foundernya. Ini fotonya memang foto jadul ya, nggak foto kekinian yang pakai filter. Mr. Marston, jadi William Moulton Marston. Beliau ini adalah lawyer, beliau ini juga psychologist, dan merupakan orang pertama yang menginvent atau yang menemukan lie detector polygraph yang memang bisa dipakai, bisa fungsional gitu ya. Jadi memang agak unik orangnya. Kalau yang suka Marvel, komik Marvel, beliau ini adalah yang meng-create tokoh Wonder Woman di komiknya tersebut. Komiknya Wonder Woman gitu ya. Nah, DSC ini diciptakan pada bukunya beliau yang dirilis di tahun 1928, saya yakin kita semuanya belum lahir, dengan judul Emotions of Normal People. Jadi beliau meneliti behavior orang-orang dari yang diamati, yang sebelumnya itu sudah diamati oleh Carl Jung tentang orang ekstrovert dan juga introvert. Itu bisa diklik next Mbak Rere. Jadi DISC ini adalah suatu metode atau model gitu ya, of identifying, untuk mengidentifikasi predictable actions. Jadi kata kuncinya itu adalah predictable actions, tindakan-tindakan yang dapat diprediksi, dan ciri-ciri personality traits, ciri-cirinya dari behavior manusia itu sendiri di kelakuannya sehari-hari. Jadi daily behavior-nya. Kalau di tempat kerja berarti bagaimana dia bersikap di tempat kerja. Itulah DISC ini. Nah, gunanya apa untuk kita aware atau tahu DSC ini buat apa sih? Ini kan alat ukur psikologi gitu kan ya. Jadi kita bisa pakai ini untuk yang pertama kenal karakter diri sendiri. Jadi agar kita lebih memudahkan beradaptasi. Yang kedua, kita juga kenal karakter rekan kerja kita. Rekan kerja bisa peers, bisa subordinates kalau Anda leaders, atau bisa atasan kalau Anda adalah subordinates gitu ya. Dan ini bias dari culture atau bias budaya, karena yang diukur bukan keterampilan tapi behavior di suatu tempat yang diukur tersebut gitu. Nah, ini yang tadi saya sebutkan juga dapat digunakan untuk lebih memahami diri sendiri dan beradaptasi dengan orang lain dalam hal behavior. Jadi dalam hal behavioral di tempat kerja atau di satu organisasi yang mungkin nanti rekan-rekan ada di sana berkumpul ya gitu. Kemudian untuk mendiskusikan bisa juga dipakai, misalnya Anda adalah leaders yang punya beberapa orang tim atau subordinates, bisa dipakai untuk mendiskusikan perbedaan-perbedaan behavioralnya, karena ini akan dibutuhkan untuk men-engage satu tim dan menciptakan teamwork. Seperti itu kenapa dibutuhkan di tempat kerja. Dan ini menarik sekali sebenarnya, karena mungkin kita setiap hari mengamati gitu ya, terus kalau ditanya tadi yang juara satu siapa? Gary orangnya gimana sih? Pasti langsung bisa diceritakan begini. Kalau Zia orangnya gimana sih? Begini gitu ya. Itu sebenarnya sudah kita amati, tapi kita nggak mapping ke si DISC ini. Nah, itu nanti pada saat kita udah tahu, baru kita nanti bisa lihat, oh ini ternyata gitu. Nah, selain itu, DISC ini juga bisa digunakan untuk mengatasi konflik. Jadi kalau ada konflik yang terjadi di tempat kerja, mudah-mudahan nggak banyak ya, tapi kan ada aja 1-2 konflik, dan juga meningkatkan kemampuan kita dalam berkomunikasi dengan rekan kerja. Dan kalau Anda adalah leaders atau atasan, untuk mempermudah Anda memberikan arahan ke subordinates Anda dan mengerti
apa yang memang Anda sampaikan, apa yang Anda mau sebagai leaders. Gitu. Jadi subordinates Anda memang paham benar apa yang di-deliver. Gitu. Jadi nggak cuma yang penting saya udah ngomong ya, nggak begitu. Tapi cek juga pemahamannya, mereka paham benar nggak sih apa yang kita sampaikan nih sebagai leaders. Mungkin ada yang punya berapa subordinates, kayak misalnya saya di kantor tuh punya berapa? 12 ya, 12 orang subordinates gitu. Kan karakternya masing-masing 12 orang tuh berbeda gitu, belum lagi dengan karyawan lainnya gitu. Jadi kalau kita juga udah paham karakter kita juga mampu diharapkan gitu ya, diharapkan mampu meminimalisir kelemahan kita in terms of behavior dan in terms of communication dengan coworkers-nya kita atau dengan atasan. Jadi kita bisa manage kekurangan-kekurangan kita. Jadi bisa juga digunakan untuk self development. Harapannya begitu in terms of communication. Ya, lanjut silakan Mbak. Nah, ini adalah pattern-nya. Jadi sebenarnya key-nya itu di sini semuanya. DISC itu. Nah, kalau dilihat dari orientasinya, ke kiri itu orang dominance dan juga compliance, biasanya mereka berorientasi ke tugas, ke pekerjaan, ke job, ke task-nya. Namun yang di sebelah kanan, yang orang influence, orang I dan orang steadiness, orang I dan orang S, itu people oriented. Jadi orientasinya ke people. Jadi senang bergaul, senang beramah tamah, senang bersosialisasi gitu ya. Memang orang-orang people person kalau dari orientasinya. Nah, kemudian kalau dihubungkan dengan salah satu metode psikologi atau psikometri juga, yang di atas itu dominance dan juga influence itu biasanya orang-orang yang outgoing, orang-orang yang supel, ramah, atau bahasa anak sekarang extrovert, introvert gitu ya. Tapi yang di bawah, yang compliance dan steadiness itu biasanya orang-orang yang biasanya by nature-nya adalah orang-orang introvert gitu. Jadi kalau mau dilihat dari per kotak-kotaknya itu yang influence, yang saya mulai dari merah ya, yang dominance itu pada umumnya adalah orang-orang yang outgoing, supel, dan orientasinya ke tugas pekerjaan gitu. Dan orang I atau orang influence dia biasanya outgoing, supel, dan berorientasi ke people. Jadi udah ramah memang people person juga, talkative gitu orangnya biasanya. Nanti Bapak Ibu amatin ciri-cirinya gitu ya. Nah, sementara orang S, orang steadiness, itu dia cenderung introvert dan berorientasinya ke people gitu. Dan biasanya orang di tipe S ini orang-orangnya loyal. Sedangkan orang C, compliance gitu, dari judulnya aja udah compliance gitu ya. Orangnya logik, sangat berhati-hati, sangat rapih gitu ya, terorganisir dan juga diplomatis gitu. Nah, jadi kalau mau dikasih tagline tuh orang dominance itu ya udah pokoknya kita kerjakan, just do it. Udah mau apa? Kerjakan sekarang gitu ya. Jadi straight to the point biasanya. Sementara orang-orang I karena memang orientasinya people person dan orangnya super ramah hore gitu ya. Dia kalau dikasih tagline tuh ya have fun doing it. Jadi mau ngelakuin kerjaan itu tuh pengennya have fun gitu, talkative, sambil ngobrol, sambil bersosialisasi, sambil nanya, tadi pagi ada sarapan apa di sana, misalnya gitu ya. Atau nanti sore mau kemana, hangout kemana yuk gitu, misalnya seperti itu. Nah, sementara orang-orang steadiness ini dia lebih cenderung lebih stabil ya. Jadi lebih tenang, lebih konservatif gitu. Tagline-nya kurang lebih do it together gitu. Karena dia juga dependable dan kalau orang compliance pokoknya semuanya maunya benar tepat gitu. Jadi do it right. Ini secara umum gambaran DIS ya. Mungkin Bapak Ibu udah mulai bisa nebak-nebak, oh kamu tuh orang D atau kamu tuh orang I. Saya kayaknya orang D deh gitu. Saya kayaknya orang S deh gitu. Nah, untuk lebih paham lagi kita lihat di next slide. Untuk behavioralnya dulu, behavioral secara umum. Gitu. Orang D, bisa di next Mbak Rere, orang D, pada umumnya orang-orang D ini yang dominance ini melihatnya big picture-nya, jadi nggak terlalu suka melihat yang perintilan sampai detail-detail gitu. Pokoknya konsepnya apa, materi besarnya apa, goals-nya apa, oke, let's do it gitu. Tadi kan gitu kan, just do it gitu. Nah, dan suka terima challenges. Kadang-kadang ya, sometimes can be blunt juga, tapi itu sometimes nggak specifically mendefinisikan behavior-nya. Dan memang pada umumnya sukanya to the point. Jadi nggak suka belok-belok dulu, nggak perlu pengantar panjang-panjang. Intinya apa gitu? Karena memang maunya big picture-nya apa, kemudian poinnya apa, how do we do this
goalnya apa, selesai gitu. Jadi singkat dan memang bermainnya di strategi biasanya orang-orang dominans ini. Dari judulnya juga kan udah dominan gitu ya. Sementara orang-orang I, klik please, orang-orang I itu lebih menunjukkan enthusiasm, ketertarikan terhadap apa yang sedang dibicarakan gitu. Sementara orang D itu tuh nggak nunjukin dia tertarik apa nggak, ya udah just do it gitu kan. Nah, orang-orang I itu juga biasanya lebih optimis, suka berkolaborasi karena memang people person ya, dan juga nggak suka di-ignore. Jadi kalau Anda punya atasan yang menurut Anda orang I, jangan coba-coba mengignore gitu ya, karena orang I ini nggak suka di-ignore gitu. Kalau di sometimes kalau saya sharing ini, saya mengibaratkan orang D itu kalau dari birds, burung-burung gitu ya, orang D itu tuh seperti elang atau eagle. Kalau orang I ini seperti pikek atau merak, burung merak. Burung merak tahu kan ya? Jadi ingin memperlihatkan bahwa saya menarik, saya cantik, dan saya ingin bersosialisasi gitu. Jadi suka dihargai dan nggak suka kalau di-ignore gitu. Sementara kalau eagle itu kan cenderungnya terbang solo ya, fly high and solo gitu. Memang dia ingin melihat, nggak terlalu berkelompok lah gitu, kayak another birds gitu ya. Itu sangat membedakan antara orang D dan juga orang I gitu. Nah, orang S, orang-orang yang lebih stable, steady ini nggak suka kalau diburu-buru. Jadi mungkin nanti Anda amati rekan kerja Anda, kalau ditanya deadline, udah kelar apa belum? Emang kapan deadline-nya Pak? Kemarin gitu kan ya. Nggak bisa. Malah bisa jadi nanti dia akan jadi nggak fokus kalau diburu-buru, karena dia biasanya lebih tenang, approach-nya harus lebih calm gitu ya, lebih santai gitu. Action-nya juga lebih suportif. Jadi orang-orang steadiness ini kalau di lingkungan kerja nggak selalu, tapi pada umumnya adalah orang-orang di tipe pekerjaan administratif pada umumnya gitu, tapi nggak selalu. Kalau diibaratkan kayak birds atau burung itu dia lebih ke dove atau merpati. Jadi stabil, tenang, slow gitu ya, tapi pasti, movementnya pasti. Nah, orang C ini kalau di burung itu lebih ke owl ya, owl atau burung hantu. Mereka lebih suka independence dan punya alasan yang memang objektif gitu. Sangat suka detail, karena dia kan orang compliance dan sangat takut kalau melakukan kesalahan gitu. Jadi maunya harus tepat dan memang benar. Ciri khas orang C itu begitu. Kalau orang D kan big picture, kalau orang C, orang compliance, dia adalah tepat dan benar. Jangan sampai salah. Detailnya mana, rinciannya mana, jangan sampai salah. Itu tipikal orang C. Kalau behaviornya secara umum. Nah, kalau di lingkungan kerja, next slide please. Secara khusus di lingkungan kerja atau di dalam kelompok, orang-orang tipe D ini biasanya suka mengambil inisiatif. Jadi Anda perhatikan ya, kalau Anda punya project bersama gitu ya, orang D itu biasanya taking lead, tanpa disuruh, tanpa diperintahkan, atau kalau ada FGD, focus group discussion, tanpa ditunjuk, tanpa di vote, dia akan jadi informal leader. Orang-orang D cenderung seperti itu. Dan pada umumnya superior karena memang dia suka taking lead, dia suka big picture, dia suka strategi gitu, dan cenderung jadi yang tadi informal leader atau cenderung memimpin. Kadang-kadang kalau kita lihat in a negative way, kadang-kadang malah jadi suka nyuruh gitu, karena memang secara nature-nya dia sudah punya sifat yang dominance tersebut, mungkin juga dipengaruhi oleh nurturing atau apa, jadi dia cenderung ngelit di kesehariannya kalau ada dalam kelompok gitu. Jadi nggak yang diam aja sebagai followers, tapi cenderung akan taking lead. Orang D seperti itu. Nanti Bapak Ibu sambil observe ya rekan-rekannya. Nah, lalu orang I itu kan people person ya, suka sharing, suka cerita gitu. Pokoknya butuh sosialisasi lah, butuh kontak dengan rekan-rekannya. Ini gimana, ngobrol dulu dong gitu. Jangan langsung. Kalau orang I kan tadi kan lebih ke lead. Oke, kita mau ngapain gitu. Strateginya apa, goalnya apa. Siapa yang ini. Nah, kalau orang itu, kita ngobrol dulu dong. Ini apa yang mau diobrolin, ayo satu gitu ya. Tapi dia memang juga suka mengambil inisiatif. Namun bedanya adalah inisiatifnya bukan untuk
taking lead, bukan untuk taking lead dari rekan-rekan kalau ada di dalam kelompok tersebut. Nah, orang S itu beda lagi karena dia kan orangnya stabil, steady gitu ya. Itu lebih nurut, lebih jadi follower lah gitu. Nggak terlalu aktif tapi reaktif. Kalau misalnya nih orang D nyuruh, ya udah kamu bisa nggak jadi ini, oh ya udah deh, oke gitu ya. Lebih cenderung jadi followernya karena dia nggak punya needs, nggak punya kebutuhan untuk taking lead. Orangnya stabil, steady gitu. Nah, orang C ini kalau dalam grup itu biasanya pasti detailnya apa gitu, karena dia sangat takut melakukan kesalahan ya gitu. Self awareness-nya tinggi dan cenderung serius. Kalau orang I itu kan suka ngomong, talkative gitu ya. Orang I itu lebih banyak bercanda. Kalau orang C itu cenderung serius gitu. Jadi mungkin kalau orang I mau bercanda sama orang C, kadang-kadang nggak nyambung gitu. Itu kenapa kalau misalnya kita, gue udah niat banget gitu ya, pengen bercanda kok nggak nyambung ya. Nah, mungkin karakternya nggak setipe gitu. Itu juga nanti Bapak Ibu observe di keseharian. Nah, kalau ada project yang memang dikerjakan oleh satu tim gitu ya. Nah, kemudian kita akan lihat situasi kerja yang dikehendaki oleh orang-orang dengan masing-masing tipe ini gitu. Jadi kalau Anda adalah leaders atau pimpinan atau pimpinan project. Kalau project kan biasanya ada satu pimpronya ya, ditunjuk ya. Nah, dengan mengenali rekan-rekan Anda di grup atau project tersebut, mudah-mudahan insya Allah memudahkan kerja tim tersebut dengan tahu sebenarnya dia harapannya situasi kerjanya yang gimana sih yang dia lebih fit lah ya, lebih match gitu. Nah, orang D karena memang orangnya dominan, suka lebih taking lead gitu. Orang D ini nggak suka terlalu di micromanage. Jadi biarkan aja dia kerja, kasih big picture-nya, kasih goal-nya, terserah bagaimana prosesnya, jangan ditanyakan setiap waktu kamu lagi ngerjain apa, udah sampai mana, kapan kelarnya. Gitu. Jadi dia akan gerah. Orang D ini lebih suka supervision-nya kecil aja gitu. Yang penting di deliver dengan jelas, goal-nya apa, timeline-nya bagaimana, that's it gitu. Nah, dia suka untuk tugas-tugas yang memang challenging. Kalau dikasih tugas-tugas yang rutinitas, orang dia bisa cepet bosen. Cepet bosen, either dia jadi kontraproduktif atau ya udah deh gitu. Nah, orang D ini juga sangat menyukai kalau diberikan opportunity untuk development, suka ngeliatin hal-hal baru, suka belajar, itu apa ya, duh kok saya belum tahu itu, kok saya belum paham itu ya, gitu. Jadi mereka suka dikasih challenge, nggak terlalu di micromanaging, nggak terlalu disupervisi tiap jam, diliatin gitu, atau tiap hari ditanyain, cek aja deadline-nya kelar apa enggak, deliver nggak goals-nya gitu ya. Nah, dan dia memang suka untuk new development. Nah, bedanya dengan orang I itu kan tadi kayak pikek ya, kayak burung merak, suka jika atau senang jika dia disukain oleh orang lain gitu. Jadi buat dia itu situasi kerja yang dia harapkan itu adalah yang ada prestisnya, yang akrab gitu, yang nggak terlalu rinci, terus dia juga bisa ada kesempatan untuk membantu orang lain, memotivasi orang lain gitu, karena dia akan sangat menghargai kalau, aduh makasih ya gitu, orang itu suka begitu gitu. Nah, dia talkative, people oriented, sehingga jika tasknya yang memang butuh leading yang cepat, mungkin dia harus lebih di brief goalnya apa, timeline-nya seperti ini, dan jangan kelamaan karena kan tadi people oriented-nya tadi ya suka bersosialisasi, saking sukanya bersosialisasi kadang-kadang orang ini lupa waktu. Misalnya meeting di setnya 1 jam gitu, buat orang D, aduh lama banget sih meeting 1 jam gitu, buat orang I kalau bisa meetingnya 2 jam karena mau ngobrol dulu 1 jam gitu, itu bedanya. Mungkin ada rekan Anda yang seperti itu ya. Oke, nah ada yang mau share? Kenapa maaf? Kurang jelas. Tersindir. Aku mau nanya dong, Tersindir. Mbak Rere ya? Riris, Pak. Mbak Riris. Oh ya Mbak Riris, aku mau nanya dong, tapi di slide yang sebelumnya yang bukan yang ini ya. Ya, boleh. Ada beberapa slide sebelumnya. Dengan Bapak siapa, maaf? John. Bang John. Oke. Bang John. Bang John yang tadi ya. Iya. Mungkin baik lagi satu lagi. Silakan. Nah, iya, yang ini. Iya,
kalau di atribut ini kan ada 4 ya, D, I, S, J kan. Kalau misalnya kita ada, ini kan ada beberapa karakteristiknya dari masing-masing apa namanya? Dari masing-masing kategori, ya behavior ya. Itu kalau misalnya saya ada beberapa di masing-masing itu masuknya kemana? Oke, ya saya sudah menduga ada pertanyaan ini karena itu juga setelah teorinya ini dirilis itu jadi pertanyaan Pak. Gitu. Jadi kalau misalnya sifat D-nya muncul, sifat I-nya muncul, sifat C-nya muncul, terus saya orang apa gitu ya Pak ya? Iya betul. Nah, pada umumnya dari beberapa hasil penelitian, pada umumnya orang akan menunjukkan 2 karakter utama. Jadi misalnya orang DI atau orang DC gitu. Tapi ada juga penelitian yang meskipun populasinya nggak terlalu banyak, pernah ada penelitian yang memang 4-empatnya keluar dan hampir sama gitu, sama karakternya. Jadi dari tesnya itu nanti bisa akan keluar dia memang I bulat atau D bulat, atau dari tesnya itu keluarnya DI. Jadi dia orang DI, ada D-nya, ada I-nya. Tapi pernah ada penelitian juga 4-empatnya keluar Pak. Gitu. Itu either memang orangnya memang karakternya nggak strong atau orangnya atau subjek penelitiannya cheating soal-soalnya. Gitu. Bisa jadi begitu, tapi itu pernah keluar, ada 4 gitu. Tadi udah mulai ngeliat ya Pak, kayaknya saya ini dan ini deh, nggak mungkin 1 gitu ya. Iya. Ya, pada umumnya 2 yang keluar paling mendominasi Pak dari hasil tes. Iya 2 sih. 2 sampai 3 lah. Oke, ya cukup menjawab. Kalau di behavior yang personal mungkin ada 2, terus di behavior group mungkin ada 3 gitu ya. Oke, jadi udah mulai ini ya Pak ya, kayaknya saya ini deh gitu ya Pak ya. Iya, udah mulai ngulik. Atau mau share dulu Bapak, kira-kira menurut Bapak apa tipenya apa? Kira-kira? Actually saya dulu pernah tes disk ini sih, cuma udah lama banget, saya mau coba lihat result saya yang lama mungkin. Oke, ya. Oke, tapi kalau dari sesi ini kira-kira tebakan Bapak apa Pak? Teman-teman silakan menebak. Bagaimana saya? Lebih enak ditebakin daripada nebak diri sendiri ya Pak ya? DCS. DCS. Pokoknya ada D-nya aja. D ya, kalau yang lumayan mengambil porsi besar sih, kalau saya sih D. Ya. Ada D-nya. Oke, ya. Thank you Pak. Dan kalau kita udah lama, misalnya tadi kayak Pak John atau Bang John gitu ya, udah lama, itu bisa jadi berbeda hasilnya yang tadi disebabkan oleh mungkin perubahan position kita di dalam pekerjaan. Dan kalau diukur, ini kan pada saat diukur kita membayangkan diri kita pada saat bekerja kan ya, di posisi kita di pekerjaan gitu kan ya. Dan kalau diukur misalnya nih di posisi kita saat kita ada di rumah, bisa juga hasilnya beda. Gitu. Misalnya di pekerjaan, leaders gitu ya, punya anak buah banyak sekali setiap hari, harus bikin keputusan, harus solving problem gitu. Sementara di rumah, itu adik paling kecil, yang memang mesti diurut kakak-kakaknya, dan di rumah pada umumnya kakaknya mendominasi, itu beda situasinya beda gitu. Oke, cukup menjawab kah Bang John atau Pak John? Tapi aku setuju sih kalau kadang-kadang apa yang kita behavior kita di kantor, di tempat kerja sama di rumah pasti akan berbeda. Bukan pasti ya, tapi ada kecenderungan berbeda gitu. Jadi kayak mungkin di rumah lebih easy going, lebih pace-nya lebih slow, orangnya nggak terlalu suka leading, atau mungkin leading bareng sama istri mungkin, jadi nggak yang terlalu dominan kayak di kantor. Tapi kalau di kantor mungkin dia lebih dominan, ya kadang-kadang kan ada kayak gituan. Ya. Oke, kalau di kantor bisa jadi RI 1, tapi kalau di rumah tetap jadi RI 2 ya Pak ya? Betul. Di rumah cuma jadi Kapolres, ada Kapoldanya soalnya. Jauh, langsung turun jauh ya Pak ya. Di kantor jadi RI 1, di rumah cuma Kapolda, jauh banget tuh Pak. Oke. Ya, memang seperti itu, dan beda juga nanti situasinya, misalnya Bapak Ibu di kantor jadi leaders gitu ya, tapi di organisasi keagamaan atau di gereja atau di RT RW gitu ya, karena udah nggak punya waktu, nggak sempat, nggak taking lead, jadi anggota ya pasif-pasif aja gitu. Itu bisa terjadi gitu. Jadi yang kita bicarakan ini, kenapa juga saya kasih judulnya in the workplace, kita fokusnya memang di tempat kerja, karena ada position yang memang menuntut kita harus punya behavior apa gitu. Gitu ya Pak ya. Oke, kita bisa lanjut. Ya, ini menarik nih, udah mulai menduga-duga ya Pak ya.
udah mulai tersindir gitu. Tadi sampai di yang situasi kerja yang dikehendaki ya oleh orang I. Nah, kalau orang S ini kan lebih steady, lebih stable gitu ya. Orang S ini tuh suka kerjanya tuh teratur, rapi, terus teamwork-nya baik, nggak ada masalah, nggak ada konflik, terus juga ada intimacy, keakraban lah gitu. Intimasinya dalam hal keakraban ya terjemahannya. Terus kekeluargaan, kinship gitu. Dia suka yang begitu tuh. Jadi ya stabil aja, biasa-biasa aja, nggak usah kasih saya tugas yang susah-susah deh, yang challenging, pusing gitu. Yang penting kerja saya rapi, terkendali, saya udah happy. Orang S itu biasanya gitu, jadi cenderung stabil, nggak banyak uangnya gitu. Sangat berbeda dengan orang D. Nah, kalau orang C itu dia mengharapkan situasi kerja yang harus sangat jelas assignment-nya seperti apa, clear, terperinci, detail semuanya. Kalau orang D kan tadi pokoknya, yaudah pokoknya kamu kerjakan, saya mau hasilnya besok, jadi bodo amat kamu gimana cara melakukannya. Misalnya gitu, mungkin Bapak atau Ibu atau rekan-rekan pernah punya bos yang begitu ya. Pokoknya saya mau ini, selesai besok pagi. Ada pertanyaan? Gitu. Nah, kalau orang C, dia berharap dijelaskan dulu serinci-rincinya, didetilkan dulu. Jadi saya mau ngapain, bagaimana dia menganalisa banyak, karena kan tadi dia punya fears of being wrong-nya itu kan ya. Dia kan orangnya tekun dan sangat menghindari kesalahan. Jadi jangan sampai nanti karena nggak clear assignment-nya seperti apa, saya salah gitu. Orang C tuh biasanya begitu, karena dia maunya do it right, harus dengan benar gitu. Jadi kalau Bapak Ibu punya rekan atau punya subordinates gitu yang memang menurut pengamatan Anda adalah tipe C, upayakan meskipun Anda orang D misalnya gitu ya, saya nggak punya waktu lah merinci 1, 2, 3, 4 gitu. Upayakan assignment-nya clear. Jadi Anda berharapnya memang ke orang yang tepat, orang yang dikasih assignment juga tahu, oh ini yang harus saya kerjakan. Jangan sampai dia confused, takut salah, malah nggak dikerjakan, proyeknya nggak selesai. Sementara yang kasih assignment udah ngarep besok pagi udah jadi gitu kan, jadi nggak ketemu komunikasinya. Gitu, kurang lebih. Oke, nah kita masuk ke yang berikutnya. Itu tadi untuk behavior ya. Kita akan lihat gaya kepemimpinan dari masing-masing orang ini. Nah, kecenderungannya kalau kita lihat profil leaders, baik itu pemimpin dunia kayak presiden gitu ya, kecenderungannya memang orang-orang D. Tapi bukan berarti orang I, S, dan C tidak menjadi pemimpin. Jadi pola pikirnya nggak seperti itu ya Bapak Ibu ya. Orang C juga banyak yang jadi leaders, orang S juga banyak yang jadi leaders. Namun mereka harus beradaptasi di beberapa decision making style-nya gitu. Nah, kalau dilihat dari gaya kepemimpinan atau leadership style, orang D ini udah pasti, karena kan dia tadi strategi kan ya, big picture-nya, commanding gitu ya. Terus kalau ada masalah, dia sukanya kasih, oke, ini solusinya gitu. Dan dia suka menjadi pionir gitu. Jadi tipikal orang D lah, tipikal orang D. Sementara kalau orang I, dia juga pionir, karena kan tadi suka ngambil inisiatif juga gitu kan ya. Next, Mary. Orang I, dia kan suka juga berinisiatif, dia juga pionir, tapi lebih ke mengencourage rekannya, ayo kita bisa tuh. Jadi memang benar-benar social person gitu ya. Jadi mengafirmasi juga, nggak cuma kasih, oke, begini jalan gitu. Jadi dia ada komunikasinya, menjadi pionir juga, tapi juga mengafirmasi. Kalau orang S, secara leadership style-nya dia lebih humble, jadi lebih santai, lebih baik ke orang-orang, atau lebih inklusif juga dibandingkan dengan orang I dan juga orang D gitu ya, gaya kepemimpinannya. Dan dia juga mengafirmasi, affirming juga seperti orang I. Dan kalau orang C, gaya kepemimpinannya itu deliberate, humble juga, dan juga resolute juga. Agak mirip dengan orang D, kecuali dalam hal commanding-nya. Jadi orang C itu lebih tenang dan berhati-hati, sementara orang D itu lebih suka kasih instruksi, kasih komando gitu. Begini gitu. Sementara orang C itu dia juga kasih resolusi, tapi lebih tenang, berhati-hati, karena yang tadi dia maunya semuanya benar, di jalur yang benar, on track, nggak ada kesalahan gitu.
Orang compliance lah. Kalau di dunia pekerjaan, orang-orang D ini biasanya adanya di legal, di corporate audit gitu. Jadi yang memang nggak mau ada kesalahan apapun yang terjadi atau yang mampu mendeteksi kesalahan apa yang terjadi. Di corporate audit juga banyak orang-orang C biasanya. Karena mereka sangat detail, sangat rapih gitu kerjanya ya. Dan mampu melihat sampai sekecil-kecilnya detail oriented person sekali gitu. Oke, itu dari leadership-nya. Kemudian kita akan lihat dari manajemen waktunya juga. Bedanya orang D, I, S, dan C. Orang D itu fokusnya adalah waktu sekarang, saat ini, present time gitu. Jadi, dan mereka sangat menghargai time efficient. Karena kan tadi maunya semuanya cepat kan, ya nggak sabaran orangnya. Gitu. Kalau orang I kan tadi masih harus ngobrol dulu, terus nanya dulu tadi pagi sarapan apa, nasi uduk gitu. Kalau Anda punya leaders yang memang D dan Anda I, jangan berharap Anda pagi-pagi ditanya tadi pagi kamu sarapan apa. Jangan berharap seperti itu kalau Anda punya leaders orang D gitu ya. Jadi misalnya saya orang I misalnya gitu ya. Terus saya udah paham benar bahwa atasan saya orang D. Jangan ngarep gitu pagi-pagi ditanya tadi pagi kamu dapat nasi uduk di mana gitu. Enggak begitu gitu. Tapi kalau misalnya nih Anda leaders, ada orang D dan subordinates-nya Anda orang I rata-rata, maka agar Anda diterima dengan baik, Anda bisa berupaya untuk mencoba masuk dengan orang-orang I yang tadi. Misalnya nanya, di sana memang ada nasi uduk, meskipun memang Anda nggak tertarik ngomongin nasi uduk gitu kan ya, karena kan maunya cepat, segera, strateginya apa, goalnya apa, selesai gitu kan ya, saya mau ngerjain yang lain lagi, saya pengen coba yang lain lagi gitu. Jadi fokusnya mereka biasanya di present time saat ini, saat ini kita ngerjain apa, goalnya berapa, move ke next project gitu. Nah, dan selalu straight to the point gitu. Kalau orang I, dia lebih ke future, lebih futuristic. Mungkin engineer kali ya, atau apa nih profesinya. Jadi lebih suka untuk berimajinasi tentang apa-apa yang mungkin dilakukan in the future. Itu orientasinya udah beda kalau orang D dan orang I. Nah, sementara orang S, kalau dari time management-nya, fokusnya sama dengan orang D, fokusnya ke present, ke saat ini, dan namun bedanya adalah kalau orang D itu to the point, kalau orang S itu masih ada waktu untuk social interaction. Karena kan tadi dia suka yang kekeluargaan tadi ya, keakraban, kekeluargaan, kekerabatan gitu kan ya. Dia know situation tapi masih punya waktu untuk social interaction gitu. Orang D itu agak jarang bersosialisasi di lingkungan kerja. Meskipun ada tapi itu agak jarang. Anda bisa observe nanti. Nah, orang C, orang C ini beda sendiri. Fokusnya ke pastime. Karena kan tadi banyak kalau di lingkungan menganalisa apa yang sudah terjadi. Jadi menganalisa kejadian kemarin. Ini kemarin kenapa sih runtutannya? Emang siapa yang melakukan apa dan bagaimana sehingga terjadi seperti ini gitu. Jadi banyak analisa. Tuh. Nah, dia look back to the past karena memang fokusnya di past time dan cenderung agak slow kerjanya karena dia maunya semuanya accurate gitu. Sehingga biasanya orang-orang D memang nggak sabaran ngadepin orang C. Dan orang C bisa jadi frustrasi ngadepin orang D. Bisa jadi. Karena orang D kan maunya deadline-nya kapan, Pak? Tadi malam gitu. Bapak baru ngomong tadi pagi. Bisa nggak ngasih seminggu lagi gitu kan? Nggak bisa. Saya butuhnya pagi ini gitu. Baru ngomong udah harus jadi gitu. Sementara orang D, karena dia nggak suka salah, dia harus memastikan semuanya tepat, menganalisa dulu, cari referensi, mungkin research beberapa hal, pokoknya dia mau pastikan semuanya akurat, dia agak slow memang, pace kerjanya agak slow dibandingkan dengan orang D tadi. Gitu. Itu untuk time management-nya. Jadi kalau ada leaders punya subordinates-nya orang C, Anda harus mengkomunikasikan dengan jelas, saya punya proyek ini, saya butuh reportnya kapan, gitu. Jadi, kamu kerjakan ya, tapi dia nggak tahu kapan dia harus submit. Jadi harus spesifik, time measurement-nya harus spesifik. Jadi message-nya bisa sampai dengan jelas gitu.
Oke, kita lanjut ke decision making style atau ada yang mau sharing atau ada yang mau tanya dulu, Bapak Ibu, rekan-rekan? Lanjut dulu ya. Next. Oke, udah bergerak ya. Nah, orang D karena memang fokusnya present time kan tadi kan, maunya sekarang, orangnya maunya big picture, dia biasanya impulsif. Jadi suka ngambil keputusannya pun ya udah gini aja gitu. Biasanya impulsif. Jadi Anda yang kadang-kadang kalau di sosial media suka check out impulsif, silakan observe, mungkin Anda juga ada orang D-nya gitu ya. Cepat mutusin gitu, nggak perlu sehari, 2 hari, misalnya Anda tanya nih, Pak saya ada A, B, C, D, E, F, G. Menurut saya yang paling kita saat ini adalah A dan C saja gitu. Jadi saya akan rekomen A dan C. Oke, gitu. Itu bisa saat itu juga kasih keputusan, nggak perlu oke nanti saya pikirin dulu ya, kamu datang besok lagi saya nanya ke saya. Nggak perlu seperti itu kalau orang C. Orang D, sorry. Jadi dia bikin keputusan itu based on thoughts. Pikiran saya tuh begini, nggak perlu banyak fakta, analisa, atau kalau dia butuh itu, dia akan minta orang prepare. Oke, mana faktanya, mana analisanya. Oke, ini jalan gitu. Jadi itu kalau orang D, gaya keputusannya gitu ya. Jadi kalau Anda punya leaders, punya atasan yang orang D, Anda harus tahu kalau Anda mau minta keputusan, Anda sudah siap dengan data dan fakta dan semua yang dibutuhkan agar keputusannya langsung jadi saat itu juga gitu. Karena orang D biasanya nggak nunggu sampai besok, sampai lusa, atau kalau misalnya Pak saya ada ini, terus gimana gitu, belum ngasih fakta, belum ngasih data, dokumen yang belum ada. Nah terus kamu nyuruh saya ngapain? Bisa jadi Anda akan di counterback seperti itu. Ya, oke. Nah kemudian untuk orang I itu kan dia people person gitu ya, gitu. Dia lebih mengandalkan intuisinya dalam mengambil keputusan, gitu. Dan suka trial and error juga. Coba yang ini dulu deh. Oh, oke, kayaknya ini tepat gitu. Beda dengan orang D. Orang D impulsif, cepat, dan based on thoughts gitu. Kalau orang I itu lebih ke mengandalkan intuisi dalam mengambil keputusannya. Nah, orang S ini beda lagi. Orang S itu dalam mengambil keputusannya, dia nunggu dulu. Menurut kamu gimana? Oke, menurut kamu gimana? Oke, menurut kamu gimana? Gitu. Jadi lebih lama membuat keputusannya karena dia butuh beberapa pendapat dari orang lain untuk memutuskan. Gitu. Karena kan tadi dia cuma butuh kerjanya teratur, rapi, kekeluargaan, kekerabatan, dan karena dia menghargai kekeluargaan, kekerabatan ini, cenderung tidak mau untuk memutuskan sendiri atau sepihak. Ya, kita dengar dulu deh pendapat Bapak A, Ibu B, Bapak C, gitu. Nanti baru kita putuskan, gitu ya. Jadi kayak apa, kalau di Pancasila itu apa, musyawarah mufakat ya. Kalau dia yang lead sessionnya lebih ke situ. Nah, untuk hal-hal yang perlu diputuskan cepat, Anda harus kasih waktu kalau memang yang memutuskan orangnya tipenya S. Nggak bisa kayak orang D. Detik itu juga jadi, oke, ini aja gitu. Kalau orang S itu biasanya butuh waktu. Oke. Nah, orang C itu kalau mau mutusin sesuatu, sudah pasti dia sangat hati-hati gitu. Karena tadi kalau assignment aja dia mesti clear kan ya, A, B, C, D gitu. Mesti jelas untuk avoid kesalahan yang mungkin terjadi gitu. Dan dia akan butuh banyak informasi, fakta, data kayak kerjaan di corporate audit atau di internal audit ya. Apa nih sebelum memutuskan, oke kita putuskan yang ini gitu. Jadi dia butuh banyak waktu sama kayak orang S, tapi orang S itu butuh banyak waktu karena mau dengar input dari yang lain. Mungkin dari peers, mungkin dari timnya juga, dari anak buahnya juga. Menurut kamu gimana gitu? Nggak mau mutusin sendiri gitu. Beda dengan orang D. Orang C ini juga butuh banyak waktu, tapi karena dia mau ngumpulin fakta-fakta dan informasi dulu. Dokumennya mana, hasil analisanya mana, hasil auditnya mana. Gitu. Jadi sangat hati-hati gitu. Nah, dalam hal Anda adalah pembuat keputusan, Anda juga harus bisa manage bahwa goal perusahaan itu harus dideliver secepat apa, dan tim Anda dibutuhkan bekerja secepat apa, sehingga jika Anda adalah leaders dengan tipe C atau tipe S, Anda mampu mengadjust waktu yang tadi cukup banyak dibutuhkan ini
Misalnya orang C kan untuk evidence, information, atau orang S untuk dengerin pendapat orang dulu, agar Anda mampu mengadjust seberapa cepat Anda mampu mengumpulkan evidence, information, dan dengerin pendapat orang lain gitu. Beda kan kalau orang D dan I udah clear gitu. D bisa mutusin saat itu juga, yang penting semuanya udah kelar dulu, udah cukup semua informasinya. Kalau orang D, ya udah coba dulu aja. Orang I itu bisa coba dulu aja gitu. Itu untuk decision making style-nya gitu. Oke, yang terakhir kita akan lihat sesuai dengan topik hari ini, cara berkomunikasi. Ini yang paling obvious, yang paling bisa kita amatin. Kalau yang tadi itu kan time management, leadership, itu kita kenal dulu orangnya beberapa lama. Baru kita bisa amati dan, oh ternyata bos saya tuh orang DI, oh ternyata rekan saya tuh orang S, pantesan hidupnya santai banget gitu ya, santuy kalau kata orang zaman sekarang, steady lah gitu, stable gitu. Nah, yang paling mudah atau yang paling cepat diobserve itu sebenarnya dari pola komunikasi. Bagaimana pada saat kita berkomunikasi, orang dengan DI atau SC ini menunjukkan beberapa behavior. Kita lihat ya. Orang D kecenderungannya dalam berkomunikasi, bisa diklik, Barek. Oke. Orang D ini kan tadi tipe kepemimpinannya kan commanding ya, kasih komando gitu. Jadi dalam berkomunikasi dia biasanya lebih one way, gue yang ngomong gitu. Ini instruktif, ini instruksinya saya gitu. Dan bukan tipikal pendengar yang baik. Jadi kalau Anda ingin berkomunikasi dengan orang D, gimana dong? Orang dia bukan pendengar yang baik, dia tuh nggak pernah mau dengerin apa pendapat saya, misalnya gitu, nanti saya kasih tipsnya di sesi setelah ini. Tapi pada umumnya orang D itu one way, kasih instruksi, dan bukan pendengar yang baik. Oke, pokoknya instruksi saya begini, ini udah jelas, nggak ada pertanyaan, oke, jalan ya, besok saya minta reportnya. Tuh. Nah, sementara orang I, ya next, orang I itu juga one way, namun one way-nya itu beda dengan one way-nya orang D, karena dia enthusiasm kan tadi, antusias orangnya, jadi ingin menginspirasi orang, jadi mungkin lebih banyak pep talks-nya dibanding orang D gitu ya, jadi banyak ada ceramah dulu, kenapa saya kasih instruksi begini, latar belakangnya seperti ini, karena dia ingin menginspirasi orang, dan orang I itu kan tadi kayak pikek ya, kayak burung merak, dia senang kalau orang lain tuh suka dengan dia, gitu, suka dengan ini. Sementara orang D itu tuh nggak terlalu memikirkan, orang akan suka dengan dia, orang akan suka dengan instruksinya, yang penting goalnya achieve, gitu. Nah beda, orang I ini juga one way, tapi dia ada kebutuhan untuk orang lain juga align dan suka dengan keputusan yang dia buat gitu, suka dengan sikapnya, suka dengan sifatnya gitu ya. Dan dia juga ingin menginspirasi gitu. Jadi kalau orang bilang, "Ya itu saya terinspirasi banget dengan atasan saya, dengan bos saya." Dia senang mendengarkan hal-hal seperti itu. Nah, orang S dan orang C bisa sekalian. Orang S ini kan tadi dia kinship ya, kekeluargaan, kekerabatan. Ini sama-sama two ways. Kalau orang S itu two ways-nya itu karena memang mau dengar dulu orang lain pendapatnya bagaimana gitu. Jadi cenderung dia akan nanya dulu, nanya menurut kamu gimana gitu. Musyawarah untuk mufakat yang tadi ya, ciri khas orang kita, orang Indonesia gitu. Jadi sangat sopan gitu. Meskipun sebenarnya dia udah punya something in mind, udah punya keputusan, tapi dia nggak akan keluarkan itu sebelum dia dengar pendapat dari orang-orang yang lain yang menurut dia memang relevan dalam pembuatan keputusan. Nah, orang S ini juga pendengar yang baik, dia kan stabil, kekerabatan, kekeluargaan. Sehingga kalau Anda mau curhat, silakan ke orang S, jangan ke orang D. Orang D itu nggak suka dengar curhatan di lingkungan kerja. Orang S itu suka dengar curhatan, orang I juga suka karena dia akan kasih inspirasi, kamu tuh gini gitu. Nah, ini juga tips kalau misalnya, aduh gimana dong gitu ya, jangan curhatnya ke orang D gitu. Apa sih bisa digituin Anda yang lagi pengen dapat apa ya, dikasih inspirasi lah, dikuatin gitu, apa sih gitu, aduh kok malah jadi begini gitu ya, lagi pengen didengerin gitu. Kalau Anda mau curhat di lingkungan kantor, terus cari orang yang I atau S. Nah, kenapa bukan orang C? Orang C ini juga two ways dan juga pendengar yang baik, tapi orang C ini lebih suka kalau diceritain tentang kerjaan doang. Gitu. Jadi dia akan senang
kalau Anda ya cerita tentang tugas, tentang tanggung jawab, tentang pekerjaan, dia akan sangat tertarik tuh, detailnya apa, logiknya apa. Kalau Anda curhat tentang, aduh gimana dong, ini pacar gue begini, dia nggak akan terlalu suka, meskipun dia adalah pendengar yang baik. Gitu. Aduh anak saya begini, gimana dong, aduh saya mau ada event nih sama teman-teman, saya nggak mau datang, gimana dong, itu orang C nggak akan terlalu suka. Tapi kalau Anda cerita tentang pekerjaan, dia akan jadi pendengar yang baik. Gitu. Bahkan mungkin dia bisa bantu memikirkan solusinya gitu, karena kan dia suka menganalisa sesuatu gitu. Nah, itu tipikal orang DISC dalam berkomunikasi gitu. Ada yang mau share Bapak Ibu sebelum kita masuk ke closing-nya, tips-tips untuk berkomunikasi? Ada yang mau share? Lanjut dulu? Lanjut ya? Oke. Nah, ini adalah tips yang memang doable ya, bisa dilakukan lah dalam berkomunikasi. Kalau tadi kan kita udah nebak diri sendiri gitu ya, kayaknya saya D deh, kayaknya saya DI deh, atau kayaknya saya C nih, udah pastilah pure C gitu, atau kayaknya saya orang SC gitu. Nah, dengan mengenali diri dan juga Anda nebak gitu ya, nebak kayaknya atasannya, atau setelah sesi ini mungkin nanti bisa nanya ya ke atasan, Bapak apa sih Mbak tipenya, biar saya bisa nih besok komunikasinya enak ke Bapak, mungkin bisa gitu, I don't know, nanti silakan diputuskan oleh rekan-rekan di sana gitu ya. Nah, kalau Anda ingin berkomunikasi dengan leaders atau rekan atau mungkin pimpinan project yang Anda tahu atau Anda kenal punya karakter D atau dominance ini, kalau mau ngomong itu langsung dan cepat, nggak usah pakai preambul panjang-panjang dan lama-lama nggak usah mulai dengan curhat dulu. Gitu. Jadi langsung aja, oke, Pak, saya mau menyampaikan 1 bahwa assignment-nya sudah saya kerjakan, 2 goal-nya tercapai, 3 namun memang ada beberapa kendala yaitu A, B, C. Dari kendala ini saya sudah lakukan A, B, C dan saya rekomendasikan ini, gitu. Ya, ada yang mau share, Pak? Maaf. Enggak ya? Oke. Ya, jadi kasih langsung intinya, give them di bottom line-nya. Intinya apa? Gitu, nggak usah pakai, tadi malam gimana tuh bola? Gitu, nggak usah pakai itu. Pep talks-nya nggak usah. Itu bisa Anda siapkan kalau Anda ketemunya orang I. Gitu ya. Nah, lalu brief, singkat, padat, dan fokus untuk diskusinya yang singkat, karena orang D ini biasanya bosan dengan meetingnya yang kalau kelamaan. Meeting tuh sejam aja udah cukup lama gitu. Begitu terima meeting invitation 2 jam aja, ini meeting apaan sampai 2 jam gitu. Kalau bisa 30 menit selesai efektif gitu ya, rata-rata. Nanti coba Anda observe ya, kalau diajakin meeting 2 jam ngapain sih gitu. Nah, kemudian tipsnya juga, jangan terlalu terintimidasi dengan orang D. Meskipun mereka sukanya instruksi, commanding, tapi jangan terlalu terintimidasi. Itu akan lower your self-esteem. Akan nggak pede duluan kalau ketemu gitu. Apalagi udah atasan, orangnya D, aduh matilah gue yang udah bawahan, orangnya S pula gitu kan ya. Nggak akan bisa lah, nggak begitu gitu. Jadi kalau ketemu orang D, memang karakter by nature atau nurture-nya seperti itu, atau mungkin tuntutan jabatannya seperti itu, yang penting Anda tahu triknya masuknya bagaimana gitu. Jadi fokus, diskusinya disempitin, sampaikan poin-poin utamanya, dan kalau memang memungkinkan, kasih challenge kalau memungkinkan ya, kalau nggak memungkinkan ya jangan gitu. Dan fokusnya ke hasilnya, jadi nggak perlu ceritain prosesnya panjang dari A sampai Z, tapi assignment-nya A, goal-nya Z, achieve, kendalanya apa, kendala yang udah terjadi, apa yang udah dilakukan, rekomendasinya apa, selesai. Itu kalau Anda punya leaders dan Anda mau present dan memang project-nya mau didengerin. Itu tipsnya untuk orang D. Nah, sementara kalau Anda ketemu dengan orang I, either itu leaders atau peers-nya Anda gitu ya, orang I, next Mbak Rere, kan orang ini kan tadi kayak burung merak, kayak pikek ya, people person, people oriented gitu. Anda harus bawa aura positif pada saat mau ngomong. Mau ketemunya itu tuh udah optimis, udah positif, antusias. Tadi kan dia enthusiasm kan, show enthusiasm gitu. Jadi Anda harus tunjukkan bahwa Anda antusias terhadap apa yang ingin Anda sampaikan. Itu kalau ke orang I. Dan karena orang I ini talkative, suka ngobrol,
Anda harus sering-sering ngingetin gitu. Ini tuh kita lagi ngomongin project ini ya Pak ya, jangan lupa ya project ini gitu. Karena bisa jadi karena saking talkatifnya kita mau ngomong project A, orang I ini malah ngomongin B, C. Oh, ingat nggak kemarin begini? Ini juga begini, ini juga begini. Yang A-nya malah lupa. Jadi jangan sungkan untuk ngingetin. Oke, Pak, kembali ke laptop. Kita lagi ngomongin yang ini tadi gitu ya. Nah, kemudian juga bedanya dengan orang I, kalau dengan orang D, kalau ketemu orang I, jangan terlalu serius interaksinya. Karena orang itu kan people person ya, lebih suka interaksi sosial. Jadi kalau ke orang D itu bottom line, serius, fokus gitu. Kalau ke orang D itu jangan terlalu serius. Tapi harus diingatkan fokus ke topik pembicaraan. Dan yang tadi, mereka nggak suka diinterupsi. Nggak suka di-ignore, nggak suka diinterupsi. Jadi mulai kita belajar mengendalikan kalau oh ini nih orang I, saya udah tahu deh pokoknya beliau ini nih orang I, jangan di-ignore, jangan di-interrupt. Tuh. Oke. Nah, kemudian kalau orang S, steadiness itu kan tadi orangnya stabil gitu ya, stabil yang kekeluargaan tadi, kekeluargaan, kekerabatan, musyawarah untuk mufakat gitu. Upayakan masuknya dengan gayanya dia juga, yang tadi memang kekeluargaan, personal gitu ya. Kemudian juga intonasinya diupayakan lembut, tidak menggebu-gebu, dan jangan maksa. Kalau ke orang S, mereka nggak suka. Tadi kan orangnya stable gitu ya, kerja suka rapi, teratur. Hindari memaksa ke orang S, karena itu akan membuat mereka frustrating, gitu. Karena giving pressure jadinya rasanya, dan perlu dijelaskan step by step. Dan Anda bisa buka dengan hal-hal pribadi. Misalnya, di 2 menit pertama, gimana anak udah masuk SMP ya sekarang ya gitu, tapi jangan sampai 20 menit. Nah, bedanya kalau Anda buka gitu dengan orang I, itu bisa 20 menit tuh ngomongin itu dulu. Nah, tapi kalau ke orang S, dia suka dibuka dengan hal-hal yang memang dia merasa dia diperhatikan. Oh iya, dia ingat ternyata anak saya udah mau masuk SMP ya. Wah, baik ya, nih orang atasan saya tuh care ya ternyata gitu. Nah, Anda juga perlu menghindari terlalu konfrontasi atau agresif atau agak orang S ini kan sukanya sopan santun kekeluargaan tadi kan ya. Jadi sebaiknya hindari konfrontasi karena mereka nggak suka dengan tingkah laku yang cukup agresif atau dirasa even rude gitu ya. Kok kasar sih gitu. Ya, ada yang mau share Bapak Ibu, maaf? Ada? Oh enggak ya. Atau mau komentar? Gitu. Oke, ini tipsnya untuk orang S. Kemudian kalau yang C, ini yang terakhir ya. Ini tipsnya nggak banyak ke orang C, karena kita udah kenal orangnya gitu tadi ya. Orangnya suka menganalisa, avoid being wrong. Jadi semuanya harus rapi, terstruktur, punya evidence yang banyak agar nggak salah. Dan orang-orang itu suka pembicaraan serius tentang kerjaan aja pokoknya yang diomongin kalau orang-orang C gitu ya. Jadi kalau Anda ketemu dengan orang C itu tipsnya adalah fokusnya ke fakta dan detail. Pokoknya informasinya apa, evidence-nya apa, faktanya apa gitu. Dan mereka nggak terlalu suka pep talk atau emotional language yang tadi saya sampaikan. Kalau mau curhat tentang pribadi, tentang pacar, tentang baju, tentang apa itu, orang C bukan tempat yang cocok gitu. Tapi kalau mau cerita, sharing tentang perihal kerjaan, mereka akan sangat tertarik tuh. Nah, ngadepin orang C ini juga perlu kesabaran ya, karena kan mereka quite slow kerjanya karena butuh analisa banyak hal, banyak fakta, ngumpulin dulu gitu. Jadi harus cukup sabar dan cukup diplomatis. Kalau kita yang atasan dan kita punya subordinates yang orang C, kita harus cukup diplomatis menghadapi orang-orang C seperti ini. Nah, Anda juga harus kasih waktu yang cukup. Jadi misalnya nggak bisa nanya sekarang, dijawab sekarang. Itu orang C rata-rata nggak suka atau lack of capability untuk memutuskan saat itu juga yang ditanya saat itu juga. Karena dia butuh mikir, butuh research gitu. Jadi kasih waktu. Kemudian kasih faktanya juga. Ini loh faktanya. Oke, saya bisa dapat keputusannya kapan? Itu bisa ditanyakan kalau orang C.
Begitu demikian Bapak Ibu yang dapat saya share sore ini. Saya mau close dengan satu quotes yang berhubungan juga dengan DSC ini, bahwa kita rasanya kalau di Indonesia kan cenderung punya beliefs ya, gitu. Saya sendiri punya beliefs gitu. Tuhan itu menciptakan manusia itu berbeda-beda. Semuanya berbeda. Mau satu darah, satu ibu, satu bapak, misalnya anaknya 5, 6, 7, atau anaknya 10 pun, atau anaknya cuma 2 gitu ya, itu pasti beda. Even yang kembar pun pasti ada bedanya gitu. Secara fisik sama, tapi secara behaviornya pasti ada bedanya gitu. Dan setiap orang itu tuh beda, namun kita itu predictably different. Kita bisa ditebak dari perbedaan itu, kita karakternya seperti apa. Oke, demikian. Terima kasih untuk atensinya, untuk waktu Bapak Ibu. Bisa follow kami di sosial medianya kami @sohoglobalhealth.people, di Instagramnya kami, atau di LinkedIn-nya kami juga Soho Global Health. Atau kalau lagi punya waktu untuk baca-baca tentang Soho ya, bisa visit ke website-nya kami www.sohoglobalhealth.com. Itu kalau mau main-main juga boleh ke kawasan industri Pulau Gadung, nanti ketemu saya di lobi kami, ada coffee shop ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Kalau ada yang mau share atau mau tanya atau mau diskusi, kami persilahkan. Silahkan saya kembalikan ke Mas Geri ya. Thank you, Bu Riris, atas sharingnya. Mungkin ada yang mau nanya atau mau sharing, silahkan. Nih, topiknya sih menarik banget ya. Jadi kita selama ini, kalau saya boleh share nih, istri saya sendiri itu jurusannya psikologi. Nah, cuman saya tuh nggak paham masalah kayak beginian. Misalkan kayak, oh ini orang nih treatmentnya harus begini, kirain tuh gimana gitu. Nah, kayak gitu. Nah, kalau dari yang DIS ini tuh berarti ada tesnya kan ya? Ada tesnya dan itu kan nanti bisa coba di rumah lah ya istilahnya gitu. Nah, nanti ya ini bagus sih menurut saya sih. Kita bisa tahu ya, terutama komunikasi di kantor kan kita kan ibaratnya nih kalau di kantor itu dari pagi sampai sore kan hampir ya bisa dibilang setengah harian lah gitu kantor ya, pasti ketemunya orang-orang kantor juga gitu. Nah terus kan gimana caranya komunikasinya, kadang biar jangan ada clash lah kan, kalau ada clash kan nggak enak ya suasananya. Nah kadang tuh clash itu kan hal-halnya tuh sebenarnya sepele lah gitu, kayak cuman salah ngomong doang padahal maksudnya baik, ternyata tersinggung atau gimana. Nah kayak gitu tuh. Jadi dengan adanya pemaparan ini, penjelasan ini ya, sharing, nah ini sih lebih jelas ya, jadi detail juga gitu. Karena saya juga nggak pernah dapat pembelajaran mengenai psikologi secara ini ya, secara detail seperti ini gitu. Iya, itu sih paling yang bisa saya share. Mungkin yang lain silakan. Ada yang mau nanya? Makasih Mas Geri. Nanti mungkin bisa tanya ke istrinya ya, kamu tipe apa sih? Gitu. Iya. Jadi biar tahu mau curhat apa enggak, tuh caranya tepatnya gimana gitu ya. Ya, saya sih pernah ini ya suruh tes lah ya istilahnya. Cuma kok kadang suka beda-beda ya kadang. Kalau misalkan padahal jaraknya tuh lumayan deket lah istilahnya, cuman beda bulan lah atau misalkan beda minggu mungkin kayak gitu. Nah itu kenapa bisa begitu ya? Nah, tadi di awal juga berkaitan dengan pertanyaan Bang John atau Pak John tadi ya. Pertanyaan psikologis itu kan sangat dipengaruhi oleh kondisi psikologis Anda waktu diberikan soal atau pertanyaan. Anda diberikan pertanyaannya apakah di lingkungan kantor, apakah saat itu emotionally atau mood Anda sedang sangat stabil dan Anda berada pada Anda 100% Anda di posisi tersebut, atau mungkin Anda lagi buru-buru in a rush, jadi ya udahlah tuh. Itu dipengaruhi ada beberapa hal. Namun biasanya hasilnya nggak jauh-jauh, nggak yang menyimpang banget dari D langsung ke C, nggak jauh-jauh biasanya. Kalau DI atau DS gitu biasanya sih begitu. Atau ya mudah-mudahan sih nggak intentionally cheating di questions gitu. Iya, iya. Oke. Dan nanti bisa di refer waktu itu saya pas lagi tes situasinya gimana ya, kok beda banget hasilnya ya gitu. Itu dipengaruhi dari situasi pada saat kita ngisi. Karena itu kan 24 pertanyaan hanya pick ya, pilih yang paling Anda rasakan saat itu. Oke, ya. Mbak Riris mau nanya dong Mbak. Nah, silakan. Tuh. Silakan.
Bang Iya, John. Mbak Riris, ini kan praktisi HR udah lumayan lama ya, udah di industri udah lumayan berkecimpung lumayan lama. Kalau aku penasaran aja sebenarnya mungkin agak sedikit di luar dari di ini, penasaran aja. Jadi kayak misalnya dari Mbak Riris ketika hiring karyawan baru atau mungkin dia levelnya ada di supervisor atau mungkin ada di mungkin bisa jadi dia di atas saya Mbak Riris gitu. Terus dia orang psikolog juga, orang HR juga, itu tesnya apakah berbeda dengan tes yang diteskan ke karyawan biasa, atau karena kan secara nggak tahu ya, mungkin dia secara pengetahuan mungkin gue udah tahu nih gue bakal dites ini, gue jawab ini aja biar gue bagus di mata perusahaan gitu. Itu gimana Mbak? Kan jadinya kan kayak dia bisa memanipulasi apa yang dia harapkan untuk orang lain melihat ke dia gitu. Misalnya Mbak Riris, gue pengen expect company ngeliat gue seperti ini, oke gue jawabnya kayak gini, tesnya kan gue tahu apa yang mau gue isi gitu kasar. Itu gimana? Kalau ditanya bisa apa enggak, bisa Pak. Apalagi saya gitu kan. Saya kalau interview udah tahu lah mau ditanya apa, orang saya yang biasa nginterviewin orang gitu kan ya. Nah, namun ini in terms of recruitment ya. In terms of recruitment, itu kenapa kalau dalam hal merekrut, I don't know, Bapak melakukan rekrutmen juga kah? Artinya Bapak adalah orang yang memutuskan karyawan join or not, decision making-nya, make-up-nya? Oke. Nah, dalam hal memutuskan kita akan terima, kita terima kandidat tersebut, for example, misalnya kita mau merekrut bahkan yang di atasnya saya gitu kan ya. Alat ukurnya nggak cuma satu, Pak. Jadi udah pasti ada personality test-nya, tapi sebagaimanapun sebagaimana pinternya pun kandidat cheating di questions, itu akan terlihat jika Anda melakukan dev interview. Jadi bukan interview standar yang berdasarkan CV, ceritakan pengalaman kerja Anda apa gitu. Tapi iseng aja nanyain outlier questions. Outlier questions itu misalnya gini, ini kan lagi tren nih di sosial media, Citayam Fashion Week. Menurut Anda gimana ya? Gitu. Itu kan outlier questions ya. Karena dia menyikapi pertanyaan tersebut atau jawabannya itu akan mencirikan dia seperti apa orangnya. Exactly. Dia majority kandidat akan mempersiapkan yang memang mandatory questions. Gitu. Mandatory yaitu pengalaman kerja. Pokoknya ada di CV lah gitu ya, pengalaman kerja, terus dulu punya subordinates berapa, kalau ada konflik bagaimana, itu kan mandatory questions gitu kan ya. Tapi nobody can cheat outlier questions gitu. Hampir nggak ada orang yang bisa cheating di outlier questions. Atau misalnya tiba-tiba nih dari ngomongin A, B, C udah runut gitu ya. Kalau yang interview konvensional kan coba Anda kenalin dulu gitu kan ya. Ya, saya kerja di sini. Oke, pengalaman Anda bagaimana? Apa yang Anda rasakan? Itu kan udah ada di CV sebenarnya kan. Kalau kita tanya pun sebenarnya cuma repeating the questions, kita mau dengar dia gimana sih cara ceritanya. Kalau dulu saya interview, saya suka iseng nanya pertanyaan yang aneh-aneh. Kamu hobinya ngapain sih? Gitu. Nah, dari hobi, dari cara dia menceritakan hobinya, apakah dia seantusias pada saat dia menceritakan pengalaman kerjanya tadi? Gitu. Itu outlier question. Nah, sehingga biasanya kalau memang satu, kalau udah Anda ketemu kandidat yang memang udah menarik sekali lah gitu ya udah pasti diterima gitu kan. Tapi yang masih 50-50 kayaknya ada deh yang janggal menurut orang ini, tapi saya nggak tahu apa gitu. Apanya ya yang aneh ya? Dia pintar, CV-nya bagus, semuanya kayak fit the requirements lah gitu. Tapi apa ya gitu. Nah, itu bisa digali dari outlier questions tadi. Kalau untuk interview kandidat, itu kalau kandidat. Namun ini tambahan Pak. Kalau di organisasi berarti kan bukan kandidat kan, kayak yang tadi Mas Gary sampaikan. Padahal sebenarnya kita cuma salah ngomong doang sih gitu kan, tapi kalau jadi clash gitu ya, jadi ada konflik gitu. Nah, itu bisa di-perform dengan metode alignment dari sesi one on one. Jadi ngobrol berdua, sampaikan harapan Anda, tanyakan harapan your partner lah gitu. Itu bisa ketemunya di situ. Tapi kalau di kandidat sih outlier questions udah paling menunjukkan jati diri orangnya deh Pak. Gitu. Iseng aja. Itu bahkan seseorang yang manipulatif juga bisa kelihatan gitu di situ. Kemungkinan besar akan terlihat. Anda akan bisa feel dari cara, kan kalau kita interview either itu, kalau sekarang kan lebih banyak virtual gitu ya. Lebih enak lagi kalau interview kan face to face ya.
Jadi kita bisa baca body language-nya, kita merasa dia nyaman apa enggak pada saat ditanya seperti itu. Misalnya kita tanya, oke, kamu kuliah di mana? Di Stanford. Waktu kamu ke Stanford bla 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 gitu, dia cerita gitu kan. Dia akan sangat comfortable. Posisi tubuhnya akan menunjukkan sangat percaya diri yang tinggi, kenyamanan yang tinggi gitu. Tapi mungkin pada saat Anda tanya, oke, kamu mau cerita nggak tentang personal life kamu? Bisa jadi dia langsung otomatis mundur, menunjukkan dia tidak nyaman, itu dibahas. Atau bisa cerita nggak apa pendapat kamu tentang G20? Itu menguji wawasan. Jadi sebenarnya dia memang major hanya di bidangnya saja. Misalnya saya hanya majoring di HR, atau juga aware dengan isu-isu yang sedang terjadi di masyarakat atau saat ini di sosial media lah, begitu. Gitu Pak, kurang lebih. Karena we always can cheat the system gitu. Kayak misalnya Bapak nanya saya kalau mau diinterview kan kurang lebih saya udah tahu gitu kan ya. Tapi itu kayak dokter kalau jadi pasien. Sepinter-pinternya dokter kan dia nggak bisa jadi dokternya sendiri kan. Dia tetap butuh dokter yang lain. Kurang lebih sih seperti itu Pak. Jadi dari ya kayak misalnya bisa aja dia siapin semuanya terstruktur kayak yang Mbak Riris bilang, terus ada outlier question, mungkin dia kayak tadi saya bilang mungkin kalau dia manipulatif dia juga bisa cheat itu, tapi micro expression itu nggak bisa dibohongin ya. Ya, akan ada 1-3 detik jeda untuk dia bisa deliver apa yang ingin dia sampaikan. Beda dengan yang udah di-prepare kan bisa langsung kan ya, ditanya, kamu kuliah di mana? Di Stanford. Kamu kenapa keluar dari sana? Karena saya dapat tawaran. Kamu kenapa ini? Kamu ada masalah? Enggak gitu kan ya. Tapi kalau ditanya outline question butuh 1-3 detik untuk ada emnya dulu tuh, ada filler words-nya. Gitu. Itu ada di dulu saya kasih training communication skill, ada namanya filler words, Pak. Itu ada filler words-nya. Gitu. Jadi sambil ada body language yang menunjukkan dia kurang nyaman. Tapi secara nature ada juga kan orang yang gitu ya kan, kayak yang stutter, yang dia diem, tapi emang itu jadi habitnya dia. Mungkin kalau itu constantly bisa ditemuin, kita nggak bisa consider itu sebagai micro expression ya, tapi memang udah nature-nya dia kayak gitu ya. Iya, bisa jadi. Karena apalagi ya jadi kayak gini, tapi memang dia emang nature dia kayak gitu. ya bisa jadi apalagi anak zaman sekarang pakai semuanya introduction-nya mungkin gitu ya Pak ya. Iya, which is. Ya, which is mungkin padahal kalau di presentasi ilmiah kata mungkin itu udah menjadi keraguan tersendiri kalau di presentasi ilmiah gitu. Ya, tapi kalau misalnya nih Bapak udah perform interview dengan jam terbang tinggi ya, Bapak akan punya feel itu sendiri sih. Perubahan yang sangat begitu dia ditanya pertanyaan mandatory questions dengan outlier questions itu akan berasa sendiri. Akan terasa, kita sebagai interviewernya akan terasa. Menarik. Ya, semoga cukup menjawab ya Pak ya. Ya, thank you. Ada lagi kah yang ingin share atau ingin bertanya? Kalau bisa saya jawab. Kalau nggak bisa saya jawab, nanti saya cari tahu jawabannya. Yang di rumah juga, yang online. Yang online mungkin ada yang mau tanya? Oh iya, saya ada satu pertanyaan lagi nih. Sorry, jadi banyak tanya nih karena kebetulan lagi ngobrol sama orang HR. Jadi saya pernah dengar salah satu proses yang dilakukan oleh HR sebelum hiring itu adalah profiling. Profiling itu bisa lewat berbagai channel, salah satu sosial media. Profiling sosial media itu kalau misalnya dari teman-teman HR itu ngerasanya itu seberapa penting sih? Oke. Sosial media yang dimaksud di sini apakah profesional sosial kayak LinkedIn atau profesional dan personal misalnya gitu kan, kadang-kadang ada yang ke personal juga, I don't know, mungkin ya. Oke. Saya akan jawab dari expertise-nya saya sebagai HR, not specifically di Soho Global Health ya Pak ya, karena memang ada beberapa perusahaan yang performing social media check. Itu ada beberapa perusahaan, terutama sejak maraknya sosial media saat ini. Gitu kan ya. Itu di pengalaman saya dulu waktu saya masih di konsultan, ada perusahaan yang memang itu dijadikan satu mandatory setelah semua proses selesai sebelum memutuskan untuk meng-hire candidates. Jadi
tes, misalnya ada tes tertulis, itu udah selesai, cek semuanya bagus gitu kan ya. Kemudian dari psychological testnya, oke, orangnya fit untuk positionnya. Dari interview, semua interviewersnya, let's say 2 atau 3 layer, semuanya oke to hire these candidates gitu ya. Tapi ada beberapa perusahaan saat ini yang kemudian finalnya itu adalah, jadi kan tadi udah harusnya kalau kita nggak performing social media check itu udah 100% oke to be hired gitu kan ya. Tapi ada beberapa perusahaan dan beberapa institusi pendidikan, karena kan itu menggambarkan atau menunjukkan image seseorang gitu ya Pak ya. Kita post apa di Instagram dengan kita post apa di LinkedIn kan beda ya gitu. Atau kita bikin status WhatsApp tiap hari, tiap pagi, tiap detik gitu, atau bikin story terus-menerus, itu kan beda dengan aktivitas kita di LinkedIn gitu kan ya, sosial media. Nah, jadi dulunya itu ada yang saya tahu ya di institusi pendidikan, karena mereka harus menjaga image-nya semua karyawan yang ada di situ, termasuk ke parents, ke orang tua dari siswa, itu dilakukan untuk 10% untuk hiring candidates. Jadi semua dari tes tertulis sampai dengan interview itu 90%, 10% penentunya adalah social media background. Social media background itu berarti adalah setelah semuanya selesai, dicek dia punya akun Twitter apa enggak. Bisa jadi ditanyakan juga, kamu keberatan nggak kalau kami lihat profilnya kamu. Namun dengan cara itu berarti seorangnya kan bisa kasih akun yang beda gitu kan ya. Tapi memang ada juga perusahaan yang memang dedicated itu dilakukan. Jadi dia tuh sebenarnya kalau di Twitter ngomongin apa sih? Ngomongin isu-isu rasialis nggak? Sementara company-nya kita itu apalagi yang multinational company ya, dan juga yang biasanya investornya dari Western yang sangat peduli dengan human rights, hak asasi manusia, itu sangat menghindari orang yang yang punya tendensi sara yang tinggi gitu. Jadi akan dicek dia cuitannya apa aja di Twitter, cenderungnya kemana, kemudian kalau dia posting di Instagram atau sosial media itu yang memprovokasi atau tidak gitu. Dan dari yang pernah saya tahu juga itu akhirnya nggak di-hire kalau memang dia cenderung memprovokasi, karena kebiasaan di sosial media itu kan kayak freedom to be a journalist gitu kan ya, nggak perlu sekolah, pokoknya udah ngapain aja boleh gitu. Dan itu adalah menggambarkan dia di luar lingkungan pekerjaan. Artinya itu adalah full tanpa kontrol SOP, tanpa kontrol house rules, tanpa kontrol peraturan perusahaan gitu. Ada beberapa perusahaan yang menerapkan itu, Pak. Kalau kami di Soho, kami lakukan background check dengan menelpon former superior gitu. Jadi kayak saya dulu kan di offernya dari LinkedIn, saya di approach-nya Mbak Rere atau Bu Evi dulu yang approach ya. Saya ditanya, Anda keberatan nggak kalau saya telepon ke atasan Anda, boleh atasan Anda yang saat ini di kantor atau former employer yang dulu? Gitu. Anda keberatan nggak? Enggak, saya waktu itu langsung kasih nomor atasan saya, tapi saya info atasan saya dulu ya gitu. Silakan dicek aja, dan sampai saat ini kami performing background check dengan interview former employer. Gitu Pak, semoga cukup menjawab. Thank you Mbak Riris. Thank you. Oke, ada lagi kah Bapak Ibu? Saya cuma bisa lihat berapa orang dari sini, 3 ya. Iya, orang dari sini. Gitu. Oke, ada lagi kah? Atau kalau nggak ada lagi, saya nanti kalau misalnya mau tanya-tanya boleh ya. Saya ada email, saya share ke Mbak Ning atau mungkin dari share ke Mas Gary, boleh keep in touch dengan saya gitu. Atau kalau lain kali juga mau request sharing tentang topik lain, will be happy untuk di-invite lagi ke PT Arupa gitu. Oke, terima kasih. Rekan-rekan, Bapak Ibu, untuk waktunya. Dari Mbak Rere, ada yang mau disampaikan? Cukup rasanya, Bu Riris. Thank you sudah berkenal dengan PT Arupa juga. Ya, oke. Saya kembali ke Mas Gary kalau begitu ya. Ya, thank you. Tepuk tangan yuk untuk Bu Riris sama Bu Rere. Thank you Bu Riris, thank you Bu Rere. Thank you banget loh Bu, udah mau meluangkan waktu ya untuk sharing di kita. Nah ini kita juga ya nambah wawasan banget sih, terutama kalau saya sendiri gitu ya.
seperti tadi saya sudah mention, saya juga nggak pernah dapat apa ya, kayak misalkan yang fokus ke psikologi kayak gini nih, kayak gitu. Nah, dari situ juga kita berharap ya semua teman-teman juga mendapatkan manfaatnya juga ya, gitu. Oke, mungkin itu aja, Bu Riris, Bu Rere, thank you sekali lagi atas waktunya. Kita pamit undur diri ya. Ya. Oke, selamat sore dan happy weekend. Selamat sore semua Bapak Ibu. Semuanya, salam sehat untuk semuanya juga. Salam sehat. Saya izin live ya. Izin live, Bapak Ibu semua Ya, rekan-rekan. terima kasih.